Really hungry and wanting to feed dogs at all, man. Been on for a while. Okay. So trying to go over here and get a burrito or something. Okay. Here, I have a $5 for you. Fine. Oh my god. I appreciate Thanks. you. Have a great Thank night, you. man. Goodbye. Oke guys, jadi sebenarnya dari kemarin gue mau ngajak kalian tour di Harvard, cuma nggak jadi-jadi karena dingin banget. Nah ini gue ada di parkirannya. Jadi untuk pertama kita harus bayar tiket parkir dulu di sini nih. Nah di sini kita bayar itu bisa pakai credit card, koin atau cash. Jadi gue akan bayar pakai cash saja guys. Oke, sampai jam 5:30 ada waktu. Kita print. Oke. Nah, jadi kalau masalah tiket ini tergantung orang masing-masing ya. Kalau mau bandel silakan, mau turut aturan silakan. Nah, ini kita taruh di atas dashboard ini supaya nanti kalau ada petugas yang cek dia bisa lihat. Sebenarnya kalau mau bandel boleh-boleh aja, semua itu pilihan. Tapi kalau lagi apes, kena tiketnya itu bisa puluhan dolar. Jadi menurut gua nggak worth it. Nah, di sini ini area parkiran, ini banyak banget gedung-gedungnya dan jujur gua nggak hafal gedungnya apa-apa aja. Jadi gua akan tunjukin rute yang biasa gua lewati ya. Kita mulai dari sana sebenarnya guys. Nah, mulai dari sana. Karena kelas istri gua itu ada di gedung bagian sana. Nah, ini sih parkiran ya, parkiran umum. Tapi gua nggak pernah parkir di sana karena selama ini gue parkir di daerah sini aja. Menurut gue lebih nyaman. Terus ini akses masuk ke sana itu sangat terbatas. Sangat terbatas, nggak semua orang boleh masuk. Dan mobil yang jelas nggak boleh masuk dari sana. Mobil yang jelas nggak boleh masuk dari sana. Kemudian jadi kita mau ke arah namanya tuh Chow Center. Nah, Chow Center ini kita harus jalan kaki guys. Kita harus jalan kaki. Dan di depan kita ini nih sekarang, itu kalau gua nggak salah ini apartemen untuk mahasiswa yang S2 gitu, S2 atau S3 atau bahkan gabung, tapi dia yang ngambil kelas full ya, yang full time class gitu. Nah, mereka dapat fasilitas untuk tempat tinggalnya di sini. Kalian bisa lihat gedungnya. Dan di bagian bawah itu, walaupun gua belum pernah masuk, tapi kalau kita lihat dari sini, itu ada fasilitas gymnya guys. Ada fasilitas gym di sebelah sana. Dan di sini, ini ada tempat nongkrong untuk anak-anak pinter. Yalah, yang masuk Harvard kalau nggak pinter ya kagak bakal masuk sih. Mau kayak gimana pun ya kagak bakal bisa masuk. Ini tempat nongkrongnya, tempat nyantainya di sebelah sini. Dan Chow Center itu ada di depan kita, yang ada tiang putih itu adalah Chow Center. Nah, Chow Center ini tempat apa ya, kayak hall lah, kayak hall ballroom gitu. Dan sebagian kelas istri gua ada di dalam sana. Sebagian lagi ada di belakang Chow Center. Nah, ini juga bagian apartemen. Bagian apartemen untuk para mahasiswa. Gitu. Terus kalau bagian kiri ini, jujur gue udah nggak tahu nih apa-apa aja. Karena gue nggak ada akses masuk ke sana. Di sini hampir semua bangunannya itu untuk masuk kita harus ada menggunakan akses. Pakai kartu baru pintunya bisa kebuka secara nggak langsung gitu. Mayoritas bangunannya, buildingnya. Jadi ya nggak bisa sembarang asal masuk juga. Kayak gue kesini pun masuk ke dalam ruangan ini nggak bisa juga nih. Kalau nggak ada aksesnya, nggak bisa. Aneh ada sedikit petanya nih. Oke, kita di mana sekarang? Wah, nggak tahu lah. Jadi Harvard ini luas banget ya. Ini satu komplek besar ini hanya untuk business school. Dan ini untuk business school yang S2, S3 dan program-program tertentu. Seperti yang istri gua ambil. Untuk S1-nya itu tempatnya juga udah lain, nggak di sini lagi.
Untuk law school, medical school dan lain-lain itu areanya kompleknya nggak di sini. Jadi ini emang kalau disuruh keliling Harvard ini nggak ada habisnya nih. Dan ya mohon maaf sekali lagi, saya bukan anak Harvard, istri saya saja yang masuk ke Harvard, sayanya tidak. Jadi gua pun juga agak susah untuk menjelaskan. Ya gue bisa menjelaskan apa yang gue lihat doang. Nah ini tadi gue bilang Chow Center. Nah di sini ada tempat kopi di dalam sana. Nah ini biasanya gue kalau pagi sama istri sekarang itu ngopinya di sini dulu. Jadi biar dia nggak buru-buru masuk kelas. Habis itu udah selesai sarapan ngopi di sini, baru ke sana. Nah di sini ini baru area untuk kelas istri gue juga. Jadi dia muternya di sini aja nih antara dua building ini. Building ini sama building ini. Pokoknya muter di situ aja. Muternya di sana aja, dan ini tempat area nyantainya ya. Area santainya, dan kurang lebih seperti itu. Nih. Bagian ini kemarin itu kan ketutup salju banget ya. Jadi nggak kelihatan bagusnya karena ya putih semua. Tapi kalau kita lihat di sini kan emang enak nih. Ini gua rasa saat fall atau summer pasti banyak nih yang duduk-duduk rebahan di rumput kayak begini. Emang PW sih. Nah inilah yang bisa gue jelasin, soalnya kalau gue lebih jauh lagi yang ada gue nyasar guys. Yang ada sih kemungkinan besar gue nyasar. Tapi di sini ini udah jalan besar ya, jalan besar. Kita coba lihat ke belakang sini, jalan besarnya ada apa aja. Nah, inilah bagian belakangnya. Oh, kalau ke belakang sana itu ke arah Cambridge kayaknya. Soalnya kemarin gue sempat jalan sama teman-teman istri gue juga. Itu yang udah bos-bos besar, perusahaan-perusahaan besar internasional. Jadi kita jalan kaki ke arah Cambridge sana. Feeling gue ini ke Cambridge. Feeling gue ya. Soalnya kita kemarin menggunakan jalan yang lain. Ini ada tangga atau jembatan, tapi kita mau lihat dari sini nih untuk memastikan. Jadi di Cambridge itu, bukan Cambridge, ke Harvard Square kalau nggak salah namanya, sorry, bukan Cambridge. Jadi Harvard Square habis itu baru ke Cambridge lagi, betul Harvard Square. Nah ini bagian belakangnya. Nah tuh kemarin jembatan itu, kalau kalian bisa lihat, jembatan itu gue nyebrang sana jalan kaki dan situ ke Harvard Square. Nah jadi ini mumpung jadi bolang nih, bocah petualang, kita akan nyebrang jembatan karena gue juga mau lihat bagian danau itu keren banget loh. Gue nggak bohong, bagian danau keren banget dan adem banget tuh guys. Tuh, itu bagian danaunya, gue nggak tahu nama danaunya danau apa. Nah, tapi ini tempatnya santai banget. Kita akan ke sana. Tapi di sini kok kagak ada orang mancing ya? Apa kagak ada ikan ya? Aduh. Nah, jadi sejauh ini kan gue udah masuk minggu kedua di Boston. Ya kerjaan gue sih lebih kayak bapak rumah tangga sih jatuhnya, antar jemput istri, dan gue juga nggak bisa terlalu banyak pergi-pergi ke banyak tempat karena seperti yang pernah gue bilang kemarin, kalau kita pergi liburan dan pergi sekolah atau pergi bekerja itu feel-nya beda gitu. Contoh nih misalnya kalian selama ini tinggal di Jakarta, kalian libur ke Bali pun enak gitu kan, karena statusnya liburan. Tapi kalau kalian dari Jakarta kerja di Bali, ya rasanya ya bekerja juga sama aja, walaupun enak kalian bisa lihat atau datengin tempat sana sini, tapi statusnya kan kerja gitu, kalian bukan liburan. Ya jadi ya hasilnya ya udah gitu kan, apalagi kalau udah sampai berminggu-minggu atau berbulan-bulan
gitu. Jadi emang beda ya feel-nya, tanda kutip liburan dan tanda kutip emang kita menetap karena bekerja atau sekolah di suatu daerah yang bukan tempat asal kita. Nah, ini sungainya. Oke, ini sungainya guys. Tuh, kagak ada ikan ya. Nah, di sebelah sana tuh kalau kita jalan ke sana itu ada Harvard Square. Nah, Harvard Square itu banyak tempat nongkrong. Gimana kalau kita jalan ke sana tapi habis juga itu 20 menit. Oke, kita jalan ke sana. Oke, gue akan coba bawa ke kalian ke arah Harvard Square. Jadi ini gue mendaki gunung melewati lembah. Udah kayak Ninja Hattori, ya kan? Anjir, garing banget. Nah, ini ada jembatan. Kalau kemarin gue lewat jembatan yang di sana. Fuck, ini kayaknya beda area, beda distrik ya. Jauh bener. Oke. Tapi daripada nganggur kan, kenapa tidak kita jalan ke sana sambil jalan-jalan sore, ya kan? Jadi kalau di Amerika kebanyakan tempat ya gue bilang itu pedestrian walk-nya atau area jalan untuk orang gitu itu sangat nyaman. Beda dengan kalau kita di Indo ya. Indo tempat kayak begini nih. Ini udah ada odong-odong, udah ada tukang bakso, ya kan? Udah ada tempat apa tukang gorengan, udah ada warung gitu kan. Tapi kalau di sini emang tempat-tempat atau model-model begituan nggak ada. Ini dari tadi gue lihat banyak orang yang olahraga, banyak yang jogging segala macam. Karena untuk kita bisa jogging pun ini enak banget. Jalan di pinggir, ini apa sih? Ini bukan sungai sih. Ya itulah kali lah ya. Kalau Jakarta kali Ciliwung gitu ya. Ini gue nggak tahu nama kalinya apa. Nah, ini gue sambil jalan-jalan sore, kita menikmati suasana di sini. Dan sini guys, bagian sana tuh, ini semua itu area business school. Gila kan? Jadi emang gede banget. Nah tuh bener, Harvard Square sama ke arah Cambridge. Kita lurus belok kanan ke sana. Jadi nanti mampus gua pulangnya yang susah nih. Gue pulang kayak jauh aja, jadi bocah petualang banget. Nah, kesan-kesan gue sejauh ini di kota Boston ini, gue sih suka, overall suka. Tapi ketika gue pergi ke downtown, jadi downtown itu apa ya, pusat kota, kayak Senayan gitu kan. Kalau Jakarta Senayan atau daerah Kemang gitu kan, tempat-tempat banyak restoran, perkantoran gitu-gitu. Itu nyari parkirnya luar biasa susah. Nah, selain itu biaya parkir di sini mahal. Jadi ada beberapa tempat yang ada public parking areanya. Itu kita mau bayar bisa $20, $15, $10 gitu. Kadang-kadang bahkan mereka nggak hitungnya tuh per jam. Mau parkir 5 menit bayarnya sekian gitu. Mau parkir berapa lama sekian. Sebagian tempat seperti itu. Ada juga yang hitungannya per jam. Jadi tergantung tempatnya. Tapi apapun itu ya tetap jatuhnya lumayan mahal. Seperti itu. Anjir, gue udah jalan berapa menit udah ngos-ngosan gue nih. Jalan sambil ngebacot lagi. Nah tuh, itu library-nya tuh. Library dari business school. Itu salah satu icon building ya, bangunan ikoniknya untuk Harvard Business School. Seperti itu. Wah, ini gue sekalian ngurangin lemak nih. Gue dari kemarin itu kerjaannya makan tidur karena apa ya, gue dibilang nggak mau coba cari-cari tempat buat konten tempat lain, bukannya nggak mau. Kemarin itu gue udah berapa kali ke restoran, terus coba-cobalah, iseng untuk jadi food vlogger ceritanya gitu, pengennya ya kan. Soalnya kan kalau food vlogger mau makan pagi, siang, malam, gue bisa buat konten terus kan.
Tapi karena emang bukan passion gua, jadi emang susah. Mau ngomong 5 menit aja susah. Nggak tahu mau ngomong apa gua masalah makanan. Akhirnya ya udah jadi kayak time lapse gitu aja. Nah, nih sambil dari tadi kita ngebacot, udah nyampe di jembatan ini. Nah, situ ke arah Harvard Square. Wah, mampus gua, capek. Capek, bos. Capek gila. Aduh. Nah, nih. Daerah sini. Cakep ya. Rapi, asri gitu kan. Enak dipandang, semata kan. Sepanjang mata memandang. View-nya enak. Terus dari traffic, arus lalu lintas juga cukup terjaga, cukup rapi, tertata gitu. Karena di sini emang strict sih, aturan itu strict. Ya seperti yang gue bilang tadi, contoh deh masalah tiket parkir. Boleh, pasti ada juga yang bandel. Tapi begitu ketahuan, itu nggak main-main konsekuensinya. Jadi kan hidup ini pilihan. Sama juga dengan traffic di sini. Mereka mau bandel, mau terobos lampu merah, kayak mau apa kayak, itu boleh, nggak masalah. Banyak juga yang kayak gitu. Tapi begitu ketahuan, penaltinya ngeri bos, gitu. Nah ini kita udah mau masuk ke area depan situ Harvard Square. Pokoknya lurus mentok itu udah di Harvard Square. Dan ini kalau nggak salah kemarin dikasih tahu, sebelah kiri kita ini itu adalah Harvard Kennedy School ya. Harvard Kennedy School itu untuk politik kalau gua tidak salah. Jadi kayak Obama, George W. Bush itu sekolahnya dulu di sebelah kiri sana, di Kennedy. Nah, ini kita mau nyebrang nih guys. Aduh, nggak keburu lagi. Itu tinggal 8 detik. Capek, udah jalan, bacot, ya kan, sambil sebat, habislah napas bos. Oke, kita lanjutin. Nah, ini udah nyebrang. Ini bangunan apa ya? Jadi ini emang bangunannya udah kayak bangunan-bangunan Eropa ya. Semuanya modelnya bata expose. Dari bangunan-bangunan kayak begini, jadi emang bener-bener suasananya, rona-ronanya lain ini. Nggak kayak kita kan. Nah, tuh. Semuanya. Jadi gua nggak tahu apa emang tata kotanya mewajibkan semua bangunan menggunakan bata expose seperti yang kita lihat sekarang, atau seperti apa. Nah tuh, kita bisa lihat nih. Ini kan gue lagi di pedestrian walk ya, di tempat orang jalan. Ini kita mau jalan nyaman gitu, nggak sekali lagi ya nggak risih gitu. Tiba-tiba ada anak-anak nongkrong di pinggir jalan kayak gini kan di sini nggak ada gitu. Tuh di sana, sebelah sana juga. Dan public transportnya udah sangat bagus. Nah tuh kan ini Literature Center of Public Administration. Nggak tahu itu apa. Kalau nggak salah ini nih, ini Kennedy nih, yang untuk politik-politik itulah, sekolah politik. Ini apa nih? Oh, bagian belakang. Nah, jadi kalau kita jalan ke depan lagi tuh, itulah yang gue bilang Harvard Square. Itu juga salah satu apa ya? Kalau gue Google kemarin, kan gue sempet Google tuh di Boston ini mesti kemana aja sih, ya kan? Karena gue bingung juga, jujur aja gue bingung mau kemana. Gue bingung, akhirnya gue Google, dibilang ke Harvard Square karena ini emang salah satu tujuan destinasi di mana ya makanan di situ ya makanan semua, tempat nongkrong semua. Mau dari makanan Arab, India, semua deh. Tapi Indonesia gue nggak ngeliat kemarin ya. Gue nggak ngeliat ada makanan Indonesia. Chinese semua ada. Jadi memang destinasi untuk orang datang, pergi, nyantai. Lebih tepatnya Kemang sih. Ini udah kayak Kemang banget lah. Kanan kiri makanan semua kan. Kalau di Jakarta, kalau Pekanbaru kagak ada tempat kayak begituan. Sedih ya. Nah ini
Kayaknya ini ada area untuk student atau gimana. Ini kiri parkiran. Tuh. Ini makin lama suara gue makin lembek ya. Capek cuy, capek sumpah. Nah tuh, ini restorannya kayak begini nih. Tuh, ini butik salon. Tuh, ini ya kayak begitulah. Tuh restoran, smoke shop. Nah, ini gue diliatin orang sih, brengsek ya. Itulah kekurangan gue guys. Kekurangan gue tuh gue belum terlalu pede untuk gue public kayak gini sebenarnya. Males juga kan orang lain, anjir ini orang ada ngomong sendiri kayak orang gila ya. Bawa kamera lagi ya kan. Ya udahlah ya. Ya hitung-hitung dokumentasi. Tapi ini gue udah berapa kalori nih terbakar untuk hanya mendokumentasikan ini semua. Aduh capek. Dikit lagi habis itu kita balik. Gila, pas balik nggak usah di videoin kali ya, soalnya kan view-nya sama aja. Tuh ada taman juga di sana. Nah ini kita nyebrang dulu, nyebrang. Ada restoran, gua nggak tahu apa kesana, restoran segala macam. Nah gila capek oi. Nah ini tempat beli baju segala macam, pernak-pernik. Terus kiri ya toko pertokoan gitu kan. Ada mana lagi nih? Ada tempat kopi. You know what? Kita berhenti ngopi dulu, gue capek ngomong. Bentar. Oke, kita ngopi dulu. Break dulu, capek. Waduh, habis ngopi malah mendung ini. Nah, kebetulan ini gue lanjutin sedikit lagi. Karena udah deket banget. Habis ini baru kita langsung balik. Gak enak kan? Udah nanggung, udah capek-capek sampai sini. Terus kagak nyampe. Oke. Some milk, somebody please. I'm just really hungry and want to get $3 at all, man. Been on for a while. Oke. So trying to go over here and get a burrito or something. Oke. Here, I have a $5 for you. Five? Oh my God. I appreciate Thanks. you. Have a great Thank night, you. man. Goodbye. Thank you. Nah, tuh ada orang tadi. Dia bilang lapar, belum makan, minta uang. Jadi udah kita sedekah aja. Kasih dia ini. Karena apa ya? Di sini emang nggak seindah semuanya yang kita pikirin gitu. Ada juga emang yang nggak punya rumah karena di sini bahasanya apa? Homeless gitu kan. Homeless pun banyak di sini. Jadi dia nggak punya rumah, nggak punya kerjaan dan minta-minta ya. Karena tadi gue bilang kan, ini kan kayak pusat orang datang-datang, jadi mereka banyak di sini, agak banyak. Kemarin pas gue kesini pun agak banyak. Karena ya mereka ngelihat di sini banyak orang nih, pusat kota gitu kan. Terus ya itu minta-minta. Kadang-kadang pas gue lagi ngerokok pun ada yang boleh minta satu nggak gitu. Tergantung sih. Kadang-kadang kalau gue sendiri biasanya gue kasih. Tapi kalau gue lagi sama istri nggak gue kasih. Kenapa? Takutnya kan ada istri gue gitu kan di sebelah. Kenapa kan nggak lucu. Tapi kalau gue sendiri gue kasih. Secara keseluruhan ini areanya. Nah, ini Felipe. Kemarin kita sempat makan di sini. Ini restoran Meksikannya enak banget, dagingnya fresh banget. Dan sisanya jujur gue nggak tahu di balik sana ada apa aja. Karena ini emang areanya gede ya. Gede dan ini udah mendung. Waduh, udah mendung, jadi sepertinya untuk tour kita kali ini situ kali ya, dikit lagi ya. Gue juga penasaran bagian sana. Abis itu kita off deh guys, tanggung dikit lagi. Ini gue udah Tanjur Bahasa juga sih.
mau kayak gimana pun juga udah kena hujan nih. Ini udah gerimis nih, udah gerimis. Dan gue nggak tahu itu ada apa di sana. Kita lihat sedikit aja, habis itu udah. Nah nih, tuh, sama aja sih. Ya intinya ini semua berderet, makanan, toko-toko, itu farmasinya. Ya begitulah, kurang lebih nih tempat makan. Oh itu ada untuk naik kereta di situ, Harvard Business Entrance. Yup, I think that's pretty much it. Ini areanya. Kita balik ke kampus. Ini nyebrang, lari dulu kayak orang goblok, bocah goblok. Nah, oke. Udah. Sekarang kita balik ke kampus karena ini sekitar setengah jam lagi istri gue udah pulang. Habis itu ya udah, inilah secara kasar area di Harvard sampai ke Harvard Square. Tapi kalau ke Cambridge-nya itu masih jauh ke sana lagi. Kalau dari tempat tadi awal dari sekolah istri gua ke Cambridge naik mobil itu sekitar 12 menit. Ya kalau nggak salah 12 menit. Oke, jadi ini kita udah nyampe di area kampus lagi. Ini gua udah kayak bocah petualang. Hujan-hujan, nggak apa-apa. Sehat, vitamin. Moga-moga nggak masuk angin nanti. Dan seperti yang tadi gue bilang di awal, ini bangunannya banyak banget dan dia nggak ada namanya, jadi kita nggak tahu. Wah, ada sih namanya di depan pintunya, cuma ya itu gue nggak tahu masing-masing fungsinya seperti apa. Tuh, oh tuh depan udah Chow Center lagi. Tuh, ya ini kayaknya gue rasa asrama sih guys. Tak asrama atau perkantoran, gue nggak tahu. Soalnya kalau kelas kayaknya nggak kayak gini juga kali. Tuh ada kantornya tuh. Kepo dikit boleh ya? Kepo dikit ya. Tuh, itu kan kantor kan. Kayak kantor administrasi gitulah atau apa nggak tahu. Nah, ini kanan kiri bangunannya kayak gini. Aduh. Jarang-jarang gue mau kayak begini, guys. Tuh depan Chow Center, kita tinggal belok kanan. Ini kiri apa nih? Itu Wilson. I don't know. Terus ini kita tinggal belok kanan, habis itu nyampe di parkiran lagi. Lumayan lewat sini lah ya, jalan yang berbeda. Masuk terowongan Harry Potter nih guys. Masuk terowongan Harry Potter. Aduh. Gue niatnya ngajak kalian tur itu karena tadi kan, sebenarnya tadi siang gue udah mau video ya, mau ajak tur. Tiba-tiba hujan. Nah, karena hujan ya udahlah. Nanti aja gue nyantai dulu dong. Pas hujan udah reda, ya udah kita gas gitu kan. Ternyata hujan lagi. Ada. Nah, ini ada bangunan. Ini hall nih. Kemarin gue diajak sama temen gue, namanya Bang Adi. Nah, gue masuk ke dalam hall ini. Dan dia itu ada terowongan. Ada terowongan yang bisa menyambungkan antara satu bangunan dan bangunan lain. Namun, kemarin karena gue nggak punya kartu yang gue bilang tadi, akses card, ya kita nggak bisa menuju labirin atau terowongan yang ada di dalam tanah ini. Jadi bukan bunker ya. Bukan bunker. Nah, di sini kemarin gue juga sempat nyantai malam. Ini itu kayak lebih ke ruang library enggak sih? Kayak ruang lunchroom gitu untuk orang belajar segala macam. Nah, ini gue kemarin sempat sini juga. Jadi ini sama ini gue tahu nih karena gue udah masuk kemarin. Karena gue udah sempat masuk. Tapi kalau yang lainnya belum sempat. Nah, ini ada library
library itu gue juga mau masuk nanti. Tapi gue harus nunggu istri sih. Karena kemarin gue nyoba masuk library, nggak bisa masuk. Jadi ya nggak bisa ada buat video atau footage lah minimal kan. Soalnya di tempat kayak gini kalau gua hello guys, ya malu lah bos diliatin orang, gua udah kayak badut jadinya. Ini pun gue cari waktu yang emang agak sepi. Kalau nggak kan malu juga diliatin orang. Nah kayak tadi pas kita ke Harvard Square, kebetulan kan karena cuaca lagi mendung gitu kan, mendung seharian. Mungkin makanya tadi agak sepi. Untung jadi gue masih enak gitu ngevideoin ya, nggak terlalu risih gue buat video. Namun apabila kemarin atau tadi itu lagi rame-ramenya, ya malas juga kali diliatin orang megang-megang kamera gitu kan. Walaupun gue pakai handphone ya. Nih untungnya nih, gue kan selama ini ngevlog pakai handphone guys. Jadi ya bisa curi-curi gitu kan, curi-curi berhadiah. Tapi kalau kayak sekarang, settingan sekarang ini, gue kan harus pakai mikrofon gue, dan gue pakai tongkat narsisnya nih, tongsis. Ini berhubung udah nyampe mobil nih, kalian bisa lihat. Settingan gue kayak begini aja nih, tuh. Halo, tuh. Ya kan? Pakai handphone, kamera kayak begini. Jadi ya emang agak mencuri perhatian gitu. Soalnya kalau gue nggak pakai mikrofon kan suaranya nggak bagus. Jadi kita lanjut ke mobil aja dulu deh. Aduh, masuk angin nih gue basah-basah. Aduh, basah gila. Jadi ya itu sih, ini gue nunggu istri gue. Terus kita lihat apakah sempat atau bisa masuk ke dalam library-nya. Karena itu library yang ikonik di Harvard untuk business school ya. Informasinya seperti itu. Sekali lagi saya bukan anak Harvard guys, jadi ya maklum lah ya kalau salah-salah informasinya. Oke, jadi mungkin itu aja video gue kali ini. Semoga sedikit banyak dapat menghibur, dan see you guys in my next video. Bye bye.